Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Apriwandi selaku dosen pengampu mata kuliah teori akuntansi dan teman-teman seperjuangan. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri, Hanisa Putri Herdiva, dengan NPM 401211100023. Yang kedua, Rifki Mahardika Arya Chandra dengan NPM 401211100017. Dan yang terakhir, Yola Aulia Salsabila dengan NPM 401211100014 akan mempresentasikan materi mengenai revenue, expense, gains, and loss. Yang pertama yaitu pendapatan atau revenue. Pendapatan merupakan hasil imbalan terhadap adanya penyerahan barang atau jasa yang telah diproduksi dalam operasi perusahaan. Pendapatan merupakan unsur yang paling utama dalam menentukan tingkat laba yang dapat dilihat sebagai prestasi perusahaan dalam mengoperasikan perusahaannya dalam suatu periode tertentu. Nah, ada beberapa pendapat mengenai pendapatan. Yang pertama yaitu Ahmed Riyahi Belkoi dalam bukunya Teori Akuntansi yang menyatakan bahwa pendapatan adalah arus masuk atau peningkatan nilai aset dari sebuah entitas atau pelunasan utangnya selama satu periode tertentu yang berasal dari pengiriman atau pembuatan barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lainnya yang merupakan kegiatan utama yang masih berlangsung dari entitas tersebut. Sedangkan menurut Abdullah Sahab dalam bukunya Theory dan Problem Accounting Principles 1 yang menyatakan bahwa pendapat adalah peningkatan jumlah aktiva atau penurunan kewajiban suatu badan usaha yang timbul dari penyerahan barang, dagang atau jasa atau aktivitas usaha lainnya di dalam satu periode. Nah, dan dalam statement yang dibuat pada tahun 1957 oleh The Committee on Accounting Concept and Standard of the American Accounting Association merumuskan bahwa pendapatan adalah pernyataan moneter dari keseluruhan produk dan jasa yang ditransfer oleh perusahaan kepada para pelanggannya selama satu periode. Nah, dari beberapa pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa revenue atau pendapatan adalah arus masuk bruto atau peningkatan nilai aset dan penurunan kewajiban dari aktivitas normal perusahaan selama periode tertentu yang dinyatakan dalam satuan moneter. Yang kedua yaitu sumber-sumber pendapatan. Menurut Munandar, pendapatan yang diperoleh perusahaan berdasarkan sumbernya dapat dibedakan atas dua kelompok. Yang pertama, pendapatan operasional, dan yang kedua yaitu pendapatan bukan operasional. Yang pertama, kita akan bahas dulu mengenai pendapatan operasional. Nah, pendapatan operasional adalah pendapatan yang diterima perusahaan yang berkaitan atau berhubungan secara langsung dengan usaha pokok perusahaan tersebut. Nah, jenis-jenis dari pendapatan operasional itu ada 3, yaitu penjualan, potongan pembelian tunai, dan penerimaan tambahan dari pembelian. Penjualan adalah hasil penjualan barang atau jasa yang menjadi objek usaha pokok atau utama dalam perusahaan. Contohnya misalnya pendapatan operasi PT Telkom yang diperoleh dari jasa telekomunikasi yang diberikan kepada pelanggan berupa penjualan kartu telepon dan lain-lain. Nah, penjualan atau sales ini dapat dibedakan menjadi dua, ada penjualan bruto dan penjualan bersih. Penjualan bruto atau gross profit yaitu semua hasil penjualan sebelum dikurangi dengan berbagai potongan atau pengurangan-pengurangan lainnya. Sedangkan penjualan bersih atau net profit yaitu penjualan bersih yang sudah diperhitungkan dengan berbagai potongan dan pengurangan-pengurangan lainnya. Yang kedua yaitu potongan pembelian tunai adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan karena pembelian secara tunai. Yang terakhir yaitu penerimaan tambahan dari pembelian, ialah tambahan barang atau ekstra yang diterima oleh pihak penjual karena perusahaan membeli barang-barang dalam jumlah besar.
Yang kedua, dalam sumber-sumber pendapatan ada pendapatan non-operasional. Pendapatan non-operasional adalah pendapatan yang diterima oleh perusahaan yang tidak ada hubungannya secara langsung dengan usaha pokok perusahaan. Nah, jenis-jenis pendapatan bukan operasional antara lain yaitu ada dua, normal revenue activities dan non-revenue activities. Normal revenue activities ada tiga, yaitu pendapatan bunga, pendapatan sewa, dan pendapatan dividen kas. Pendapatan bunga yaitu bunga yang merupakan penghasilan dan sudah menjadi hak perusahaan atas jasa yang telah diberikan kepada pihak lain. Nah, pendapatan sewa yaitu sewa yang merupakan penghasilan dari jasa menyewakan harta-harta kepada pihak lain. Sedangkan pendapatan dividen kas yaitu uang yang merupakan penghasilan dan sudah menjadi hak perusahaan sebagai laba karena perusahaan memiliki saham-saham yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan lain. Yang kedua ada non-revenue activities, yaitu pendapatan penjualan atau pertukaran yang bukan barang dagangan yang dikenal dengan istilah gain. Nah, yang mana gain ini inflow dari aset. Sifat komponen pendapatan. Sifat komponen pendapatan diinterpretasikan sebagai yang pertama, aliran masuk aset bersih yang berasal dari penjualan barang atau aliran keluar barang atau jasa dari perusahaan kepada pelanggan. Yang kedua, produk perusahaan yang dihasilkan dari penciptaan barang atau jasa oleh perusahaan selama periode waktu tertentu. Nah, secara mendasar terdapat dua pandangan tentang komponen pendapatan, yaitu yang pertama pandangan komprehensif dan pandangan sempit. Menurut pandangan komprehensif, pendapatan adalah semua hasil dari aktivitas bisnis dan investasi. Sedangkan menurut pandangan sempit, pendapatan hanya memasukkan hasil yang berasal dari aktivitas penghasil revenue dan mengeluarkan penghasilan investasi dan keuntungan atau kerugian dari pelepasan aset tetap. Yang selanjutnya yang harus dimasukkan dalam revenue. APB dalam statement nomor 4 yang mengatakan bahwa sebagai tambahan atas penjualan barang-barang dan jasa, maka ke dalam pendapatan juga dimasukkan penjualan sumber-sumber lain selain produk perusahaan, misal penjualan mesin, peralatan, dan investasi-investasi. Pada pengukuran pendapatan, nilai tukar produk atau jasa perusahaan merupakan ukuran terbaik bagi perusahaan. Contohnya, penjualan kas sebesar 100 menghasilkan pendapatan sebesar 100, tetapi penjualan serupa dengan pembayaran yang sama setahun kemudian menghasilkan pendapatan kurang dari 100, karena kita harus mendiskontokan jumlah tersebut. Apabila waktu menunggu singkat, maka diskonto dapat diabaikan karena 3 alasan praktik sebagai berikut. Yang pertama, dengan tingkat diskonto yang rendah, maka jumlah diskonto akan kecil dan tidak mempengaruhi total penilaian pendapatan secara material. Yang kedua, karena bunga diklasifikasikan sebagai bagian dari total pendapatan, maka pengaruh utama berasal dari pengaruh waktu. Bunga harus dicatat setelah pencatatan pendapatan yang berasal dari transaksi awal. Akan tetapi, jika jumlah bunga tidak material, maka pemasukannya dalam pendapatan penjualan akan berpengaruh kecil terhadap total pendapatan untuk periode itu. Klasifikasi pendapatan yang timbul dari saat penantian akan hilang dan dimasukkan dalam klasifikasi pendapatan yang berasal dari penjualan produk atau jasa. Timing daripada pendapatan. Sprouse dan Muntis mengatakan bahwa pendapatan harus diidentifikasikan dengan periode di mana kegiatan ekonomi yang utama untuk menciptakan dan melemparkan barang dan jasa yang telah diselesaikan, dengan catatan bahwa pengukuran yang objektif dapat dilakukan. Istilah pendapatan digunakan dalam pengertian teknis oleh akuntan untuk membuat aturan-aturan khusus guna menentukan kapan suatu pendapatan harus dilaporkan. Selanjutnya ada laporan pendapatan. Yang pertama,
Laporan pendapatan selama produksi. Contoh dasar aktual pada saat pelaporan selama produksi yaitu kontrak jangka panjang dan pertambahan. Lalu yang kedua ada laporan pendapatan atau revenue setelah produksi. Kriteria utama untuk pelaporan pendapatan setelah produksi adalah adanya harga jual yang dapat ditentukan atau harga pasar yang stabil, biaya pemasaran tidak besar, dan saling pertukaran unit-unit produksi. 3. Ada laporan pendapatan saat penjualan. Laporan pendapatan saat penjualan didasarkan kepada harga pokok yang ditetapkan secara pasti, produk yang dijual telah meninggalkan perusahaan, dan banyak pihak-pihak yang berkepentingan menganggap bahwa penjualan merupakan kejadian keuangan yang paling penting dalam kegiatan ekonominya. Yang keempat, laporan pendapatan sesudah penjualan. Apabila salah satu dari kedua kriteria berikut dipenuhi, penundaan pengukuhan pendapatan sampai saat penerimaan tunai memang dapat dibenarkan. Itu yang pertama, apabila tidak mungkin mengukur nilai aktiva yang diterima secara cukup dan tepat. Yang kedua, apabila masih ada biaya-biaya material yang jumlahnya masih harus dikeluarkan dan biaya-biaya ini tidak dapat ditaksirkan jumlahnya secara tepat. Materi berikutnya ada gains. Gains and loss merupakan kejadian menguntungkan dan tidak menguntungkan yang tidak berkaitan dengan kegiatan normal perusahaan yang menghasilkan pendapatan. Pengertian gains. Hadiah atau gains yang diberikan kepada perusahaan dapat diklasifikasikan baik sebagai kapital atau modal maupun income, tergantung kepada maksud si pemberi serta suasana yang menyertai pemberian tersebut. Pemberian harus diukur seperti pendapatan, yaitu menurut nilai berjalan atau nilai saat ini dari aktiva yang diterima. Pada dasarnya, keengganan para akuntan mencatat kenaikan nilai berpangkal pada dua sumber. Yang pertama, pertambahan nilai bersifat tidak pasti dan sementara. Yang kedua, peningkatan nilai tidaklah menambah sumber-sumber likuid yang digunakan untuk membayar dividen. Untuk materi berikutnya ada beban atau expense. Yang pertama, pengertian beban. Menurut IAI, beban adalah suatu penurunan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk arus kas keluar, atau dapat berkurangnya aktiva atau terjadinya suatu kewajiban yang dapat mengakibatkan penurunan ekuitas yang tidak menyangkut pembagian kepada si penanaman modal. Yang kedua, ada karakteristik beban. Yang pertama ada penurunan aktiva, yang kedua operasi utama yang berkesinambungan, yang ketiga kenaikan kewajiban. Yang ketiga ada jenis-jenis beban. Menurut Sumarso, beban dapat dikelompokkan menjadi beban penjualan atau selling expense, beban administrasi dan umum atau general and administrative expense, yang ketiga beban lain-lain atau other expense. Yang keempat ada pengakuan beban. Beban diakui dalam laporan laba rugi berdasarkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya penurunan aktiva tetap yang digunakan oleh perusahaan. Yang kedua, adanya proses produksi untuk menghasilkan barang-barang atau jasa. Yang ketiga, adanya kewajiban perusahaan terhadap karyawan. Yang keempat, adanya kewajiban perusahaan tanpa diiringi dengan perolehan aktiva. Yang kelima, ada pengukuran beban. Pengukuran beban dapat didasarkan pada yang pertama, cost historis. Yang kedua, cost pengganti atau cost masukan terkini. Yang ketiga, ada setara kas. Konsep penanding atau matching. Dasar penanding ada 3. Yang pertama, hubungan sebab akibat. Yang kedua, alokasi sistematik dan rasional. Yang ketiga, pembebanan segera. Yang ketujuh ada konsep alokasi. Alokasi adalah suatu proses pembagian atau pemisahan sekumpulan atau sejumlah penilaian serta membebankan hasil-hasil yang diperoleh ke dalam klasifikasi atau periode terpisah. Alokasi meliputi baik pembebanan aktiva ke beban dan pembebanan kewajiban atau aktiva kontrak ke pendapatan beberapa periode. Berikutnya ada loss. Istilah loss oleh akuntan digunakan untuk menggambarkan kelebihan expense atau pendapatan dalam suatu periode. Jadi, hal ini merupakan kebalikan dari income. Tetapi di sini pengertian tersebut dipergunakan sebagai lawan dari pengertian gains. Bagian terpenting dari pengertian loss adalah bahwa hal tersebut menggambarkan habisnya nilai yang tidak berhubungan dengan operasi-operasi normal perusahaan.
di setiap periode manapun. Jadi, kerugian terjadi karena kejadian-kejadian di luar perusahaan yang tidak berulang dan tidak diharapkan akan terjadi dalam proses menghasilkan pendapatan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.